Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dilimpahkan berbagai banyak kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya. Salah satu nikmat yang besar dalam hidup ini adalah nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat yang itulah merupakan modal kita hidup di dunia ini. Sebuah modal untuk mempersiapkan bekal, untuk memperbanyak pundi-pundi pahala, yang mana bekal tersebut adalah waktu. Modal tersebut adalah waktu, yang itulah merupakan modal yang sangat berharga untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa menghirup udara segar ya di saat ini. Di saat kita melihat, mendengar kabar sebagian saudara kita yang Allah uji dengan rasa sakit, Allah uji dengan sakit seperti contohnya adalah COVID-19, yang mana sebagian saudara kita merasakan kesusahan ketika bernafas. Mereka terengah-engah ketika bernafas, sehingga tidak bisa bernafas dengan lega. Saudara kita tersebut ketika bernafas harus membutuhkan bantuan oksigen. Bahkan ada yang sebagian menggambarkan saking susahnya bernafas itu seolah-olah mereka sedang tenggelam di lautan, tenggelam di air yang menyebabkan seseorang kesusahan untuk bernafas. Sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki diri. Karena kita menyadari bahwasanya diri ini harus senantiasa diperbaiki. Senantiasa ditingkatkan keimanannya. Senantiasa ditingkatkan ketakwaannya, ditingkatkan amal solehnya. Karena yang menjadi prinsip hidup kita adalah kita berharap semakin berlalunya waktu, semakin bertambahnya umur, kita berharap pribadi kita semakin baik, iman kita semakin kuat, amal soleh kita semakin banyak. Jangan sampai seseorang umurnya bertambah, namun imannya semakin turun. Amal solehnya tambah loyo. Jangan sampai. Sehingga harapannya semakin bertambah usia, kita berharap semoga Allah menjadikan kita lebih baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kita mengaji kitab Saidul Khatir yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang penting, yaitu bab yang berkaitan dengan idha'atul waqti,
yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan waktu. Ya. Yang mana kita dituntut agar tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Ya. Janganlah kau sia-siakan. Ya. Sesuatu yang tidak boleh kita sia-siakan di antaranya adalah waktu. Karena kita mengetahui bersama bahwasanya di antara sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini adalah waktu. Ya. Maka menyia-nyiakan waktu itu adalah sebuah kerugian yang besar. Kita akan membaca keterangan dari beliau Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Ra'aitu umumal khalaiki yadfa'una az-zamana daf'an ajiban. Beliau mengatakan, menceritakan ya bagaimana keadaan kondisi manusia di zaman beliau. Beliau menceritakan bahwasannya saya melihat umumnya manusia, ya banyak dari manusia yang mereka membuang waktunya dengan sia-sia. Ya, membuang waktunya dalam hal kesia-siaan. Ya. Ini kita lihat bagaimana beliau menceritakan kondisi pada zaman beliau. Yang mana di zaman beliau banyak dari manusia yang mereka menyia-nyiakan waktunya dalam hal yang tidak bermanfaat. Italal lailu fabihadisin la yanfa. Beliau menceritakan ya bagaimana keadaan manusia di zaman beliau. Bahwasanya banyak manusia ketika datangnya malam maka mereka mulai berbincang-bincang dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Realitanya ketika di malam hari, banyak orang yang sibuk bergadang, sibuk nongkrong, ya. Kemudian bicara ngalor ngidul, membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan terkadang terjerumus ke dalam ghibah, ya. Terjerumus ke dalam apa? Membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain. Ya. Au bi qiraati kitabin fihi ghazatun wassamar. Ya. Atau terkadang seseorang ya di antara bentuk menyia-nyiakan waktu adalah seperti membaca buku yang tidak bermanfaat. Buku yang kurang bermanfaat. Ya, seperti buku petualangan, buku-buku ringan yang kurang bermanfaat, ya. Kalau sekarang mungkin apa? Mungkin membaca komik, ya, atau membaca novel, ya, novel yang tidak nyata, ya. Maka ini membuang waktu, menghabiskan waktu dalam hal yang tidak bermanfaat. Alangkah indahnya jika waktu tersebut digunakan untuk membaca Al-Quran. Alangkah beruntungnya jika waktu tersebut digunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak kitab-kitab hadis yang belum kita baca. Kita belum menamatkan membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Atau mungkin kita belum pernah membaca Kitabus Sunan. Ya, Kutubus Sunan seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan ya, An-Nasa'i. Banyak kitab-kitab hadis yang belum kita baca. Demikian pula kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, kitab syarah hadis, kitab fikih, ya. Kemudian kitab sirah para ulama, kitab tazkiyatun nufus. Banyak kitab-kitab di maktabah, di perpustakaan yang belum kita baca. Namun kenapa terkadang seseorang itu menyibukkan diri membaca hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat? Maka pemirsa yang terhormati Allah,
bacaan seorang mukmin, apalagi seorang penuntut ilmu itu harus berkualitas. Dan fitnahnya di zaman sekarang ini adalah ya banyak orang yang sibuk ya membaca WA, membaca berita, ya, membaca ya update terus perkembangan beritanya, namun tidak membaca kitab-kitab para ulama. Ya. Wa in talan naharu fabin naum. Kita lihat ya, beliau menceritakan, mengkisahkan bahwasanya di zaman beliau itu apa? Ya banyak banyak manusia, banyak orang yang apabila di siang hari itu apa? Mereka habiskan waktu siang hari untuk tidur. Karena mungkin di malam harinya bergadang, ya ngobrol dengan dalam hal yang kurang bermanfaat. Wahum fi atrafin nahari ala duljatin au fil aswaqi. Mereka terkadang bersantai-santai sepanjang waktu, ya. Bersantai-santai ya menghabiskan waktu yang panjang ya di tepi-tepi sungai atau di pasar-pasar. Jadi mereka banyak yang nongkrong ya. Kalau dahulu mungkin nongkrongnya di sungai, di pasar-pasar. Kalau sekarang nongkrongnya mungkin di mal-mal, ya, di perapatan atau di alun-alun atau di tempat-tempat keramaian yang lainnya. Begitulah keadaan ya. Banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan malam harinya, menyia-nyiakan siang harinya. Ya. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, syai'un nafis, sesuatu yang sangat berharga yang jangan sampai disia-siakan. Yang harus dipergunakan sebaik mungkin. Ya. Bahkan setiap orang itu sepakat, ya, manusia itu sepakat bahwasanya waktu itu sangat berharga. Ya, sebagaimana orang barat, ya, mereka mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Jadi waktu itu harus menghasilkan pundi-pundi uang. Mereka menghargai waktu dengan uang. Ya. Atau pepatah Arab, ya. Pepatah Arab menyebutkan waktu itu adalah sangat berharga. Pepatah Arab mengatakan al-waqtu anfasun la ta'udu. Ya. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Ya. Sehingga terkadang seseorang itu ya tertipu dengan sesuatu yang berharga. Sehingga tidak menggunakannya sebaik mungkin. Di antara yang banyak menipu seseorang adalah waktu. Waktu longgar, waktu senggang. Banyak yang tertipu, ya kurang maksimal dalam memanfaatkannya. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, nikmatani makbunun fihima kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu tertipu dengannya. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat tersebut adalah kesehatan dan waktu luang. Banyak orang yang tidak menggunakan kesehatannya dengan baik, ya, sehingga digunakan dalam hal-hal yang kurang bermanfaat, ya. Atau tertipu dengan waktunya, sehingga merasa waktunya longgar, ya, sehingga ia gunakan dalam hal yang sia-sia, berfoya-foya, menghambur-hamburkan waktunya hanya untuk senang-senang semata. Dan dia lupa bahwasannya ya, setelah waktu yang longgar tersebut akan ada waktu sempit. Ya. Sehingga Nabi SAW memberikan nasihat agar kita memanfaatkan wa faraghaka qabla syughlik. Memanfaatkan waktu senggang ya
sebelum datangnya waktu sibuk. Ya, kita menyadari bahwasannya ya orang itu semakin hari semakin bertambah umurnya semakin sibuk. Semakin banyak urusannya. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus kita hargai, yang harus kita jaga. Ya. Kita lihat bagaimana kikirnya para ulama dengan waktu. Ya. Kalau ahli dunia mereka kikir dengan harta, kikir dengan waktu. Berbeda dengan ahli ilmu. Berbeda dengan para ulama, mereka sangat kikir dengan waktunya. Ya, sebagaimana hal ini ya dijelaskan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan adraktu aqwaman ma kana ahaduhum ashahha ala umrihi minhu ala dirhamihi. Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan, aku mendapati beberapa kaum, ya, salah satu dari mereka itu lebih kikir, lebih pelit terhadap umurnya, terhadap waktunya, daripada terhadap dirham, daripada harta mereka. Mereka sangat kikir dengan waktunya. Mereka tidak rela apabila waktunya itu berlalu dengan dalam hal yang sia-sia. Setiap detik waktu yang mereka ya berlalu, ya, mereka berusaha memanfaatkan setiap detik yang berlalu ini dalam hal ketaatan. Setiap detik mereka banyak mereka isi dengan zikir, dengan istighfar, dengan membaca kitab, dengan menulis, dengan beribadah dan lain sebagainya. Sehingga sungguh sangat menyesal apabila seseorang tidak memberikan atau tidak memberikan perhatiannya terhadap waktu. Akan menyesal seseorang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Akan tibanya sebuah penyesalan. Ketika masa muda telah pergi. Ketika masa luang telah pergi. Akan adanya penyesalan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari itu tenggelam dan ajalku semakin berkurang, namun amalku tidak bertambah. Jadi hari yang beliau sesali adalah ketika matahari sudah tenggelam dan ajal pun semakin dekat, umur pun semakin berkurang, sementara berlalunya hari-hari tersebut tidak menambah amal solehnya. Inilah para ulama, para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka akan menyesal bila terlewat suatu hari tanpa amal soleh. Para ulama, para ahli ilmu menyesal jika terlewatkan suatu hari tanpa faedah ilmu yang mereka dapatkan. Orang-orang yang beriman, orang mukmin yang jujur imannya, itu akan menyesal jika terlewat suatu hari tanpa bacaan Al-Quran yang ia baca. Terlewat suatu hari tanpa ada satu ayat pun yang ia baca. Seorang penuntut ilmu itu akan menyesal. Ya. Apabila terlewat suatu hari, ya, tanpa ada lembaran kitab para ulama yang tidak ia baca.
Orang beriman akan menyesal ya ketika berlewat detik-detik dalam kehidupannya, ya, ketika berlewat waktu luangnya sedang tidak diisi dengan zikir dan istighfar. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah waktu yang berlalu. Itu nggak bisa diganti. Ya, waktu tidak bisa diganti. Berbeda dengan uang, bisa diganti barang, ya, pakaian atau yang lainnya. Tapi waktu ketika sudah berlalu tidak bisa diganti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai seseorang itu bermudah-mudahan dalam menyanyiakan waktu. Karena akibatnya akan fatal. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menjelaskan bahwasannya menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Ya. Waktu sangatlah berharga. Nah, begitu berharganya waktu, maka menyia-nyiakan waktu inilah puncak kerugian. Bahkan lebih berbahaya dari kematian. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Ya. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Ya. Lianna idha'atal waqti qata'aka anillahi wad-daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutusmu dari Allah dan dari negeri akhirat. Ya. Menyia-nyiakan waktu itu akan memutus seseorang dari Allah dan negeri akhirat. Wal mautu yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian itu hanya memutus dirimu dari dunia dan penduduknya. Ini beliau jelaskan dalam kitab Fawaid. Kita lihat kalau seseorang menyia-nyiakan waktu, berarti menyia-nyiakan waktu tersebut telah memutus dia dengan Allah dan negeri akhirat. Menunjukkan kalau seseorang menyia-nyiakan waktu, maka apa? Maka yang akan terjadi adalah dia menyia-nyiakan negeri akhiratnya. Ya. Kalau menyia-nyiakan waktu berarti dia tidak sepenuhnya mendekatkan diri kepada Allah. Menyia-nyiakan waktu berarti mentelantarkan akhirat. Ya, karena dia tidak membangun akhiratnya. Sedangkan kematian itu adalah memutus seseorang ya dari dunia, meninggalkan dunia dan dari penduduknya, berpisah dengan dunia. Sehingga menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang lalai. Kita memohon taufik dan pertolongan Allah. Ya. Karena perumpamaan orang yang lalai itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan fasyabbahtuhum bil mutahaddisina fi safinatin wa hiya tajri. Ya. Aku menyerupakan orang-orang yang berbincang-bincang, menghabiskan waktunya dalam hal yang tidak bermanfaat. Saya menyerupakan mereka seperti seseorang yang berbincang-bincang di atas perahu. Ya, di dalam perahu yang berjalan. Wa ma indahum khabar tapi mereka tidak menyadarinya. Ya. Jadi mereka tidak menyadarinya akan dibawa kemana ini perahu. Ya. Ra'aitun nadirina qad fahamu ma'nal wujud. Ya. Saya melihat
jarang atau sedikit sekali ya, orang yang menyadari tujuan penciptaan ini. Sedikit orang yang menyadari tujuan diciptakannya manusia. Tujuan diciptakannya langit dan bumi. Fahum fi ta'batin zat. Ta'ba'atiz zat wa ta'ahulir lirrahil. Ya, wa ta'ahulir lirrahil. Ya. Maka keadaan orang yang menyadari akan tujuan diciptakannya jin dan manusia, ya, tujuan diciptakannya di dunia ini, mereka akan menyibukkan diri dengan perbekalan dan akan bersiap-siap melakukan berpergian. Ya. Illa annahum yatafawatuna wa sababu tafawutihim qillatul ilmi wa kasratuhu bima yunfiqu fi baladil iqamah. Hanya saja orang yang menyadari tujuan diciptakannya di dunia ini, ya mereka berbeda-beda dalam tingkat kesadarannya. Ya. Yang mana sebabnya adalah sebab ya bertingkat-tingkatnya rasa sadar ini adalah tergantung sejauh mana ilmunya. Sejauh mana ilmu dia, pengetahuan dia tentang apa yang akan bermanfaat di akhirat kelak. Ya. Fal mutayaqqiduna minhum yatatalla'una ilal akhbari bin nafi'i hunaka. Maka orang-orang yang sadar, di antara mereka ada yang mencari tahu, mencari berita, mencari kabar. Ya, apa yang bermanfaat di sana? Yang bermanfaat di akhirat itu apa? Fayastaksiruna minhu fayazidu ribhuhum. Ketika mereka ya sudah mengetahui apa yang bermanfaat di akhirat kelak, ya, maka dia akan memperbanyaknya. Seperti seseorang yang mengetahui dalam hadis disebutkan bahwasannya ya subhanallah walhamdulillah tamla azani ya tamlaul mizan ya tamla'anil mizan, subhanallah dan alhamdulillah itu adalah apa? Tamla'anil mizan, bisa memberatkan timbangan, maka dia akan memperbanyak, akan semangat untuk bertasbih, untuk bertahmid, memperbanyak ucapan subhanallah, alhamdulillah. Karena dia menyadari, dia paham bahwasanya ucapan subhanallah, alhamdulillah inilah yang akan memperberat timbangan kelak di akhirat. Ya. Fayastaksiruna minhu, fayazidu ribhuhum, maka akan bertambah keuntungan mereka. Mereka akan semakin beruntung ya, apabila maksimal, sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang akan bermanfaat di akhirat kelak. Wal ghafiluna minhum yahmiluna mattafaq. Nah, sedangkan ya, orang-orang yang lalai mereka akan membawa bekal seadanya. Orang-orang yang lalai itu tidak menyadari bahwasannya perjalanan negeri akhirat itu sangatlah panjang. Mereka tidak sadar kalau perjalanan negeri akhirat itu sangat panjang, sangat melelahkan. Ya, perjalanan negeri akhirat sangatlah membutuhkan bekal yang tidak sedikit, tapi butuh bekal yang banyak. Nah, orang yang lalai ini dia akan membawa bekal seadanya. Padahal seseorang ketika akan melakukan perjalanan yang panjang, yang jauh, dan dia hanya bekal seadanya. Tidakkah dia khawatir kalau nggak sampai tujuan? Tidakkah dia khawatir kalau seandainya dia tersesat karena kehabisan bekal? Warubama kharaju la ma'a khafir. Ya, atau terkadang meninggalkan dunia tanpa bekal apa-apa. Meninggalkan dunia tanpa bekal apa-apa.
Ada orang yang ya, ada orang yang dia semangat mencari bekal hidup di dunia. Bekal hidupnya di dunia ini bahkan cukup untuk anak cucunya sampai 7 turunan. Ya, tapi apa? Tapi bekal akhiratnya itu sangat sedikit. Ya. Sangat tidak dia perhatikan. Ia hanya perhatian membangun dunianya terus dan lalai dari membangun negeri akhiratnya. Fakam mimman qad qata'at alaihi tariq fabaqiya muflisan. Betapa banyak orang yang menempuh perjalanan panjang namun mengakhiri perjalanan tersebut secara sia-sia. Ya. Jadi sudah apa? Sudah menempuh perjalanan panjang, ya. Namun apa? Mengakhiri perjalanan tersebut dengan sia-sia. Ya. Kadang seseorang sudah perjalanan panjang tapi tidak sampai. Tidak sampai ke tujuan karena mungkin bekalnya kurang. Ya. Sehingga kata beliau rahimahullah, kata Imam Ibnu Jauzi, fallah ya, fi mawasimil amal. Ya. Allah. Ya. Karena itu segeralah beramal di waktu yang tersisa. Ya. Al-badar qabla al-fawad. Cepat-cepatlah menyiapkan bekal sebelum terlambat. Sebelum terlambat, siapkanlah bekal untuk perjalanan yang sangat jauh ini. Wastashhidul ilma. Jadikanlah ilmu sebagai pemandu. Wastadillul hikmah. Angkatlah kebijaksanaan sebagai penunjuk jalan. Wanafisul zaman. Wanafisul zaman. Dan berpaculah dengan waktu. Wanaqishun nufus. Berlombalah dengan hawa nafsu. Berdialoglah dengan hawa nafsu. Wastadhiru bizzat. Perbanyaklah bekal. Faka'anna qad hadal hadi. Segeralah berbanyak bekal. Karena datangnya utusan kematian itu sudah semakin dekat. Datangnya utusan kematian sudah sedemikian dekat. Falam yafham sautahu man waqa'a ma'an nadam. Ya. Falam yafham sautahu min waqa'in ma'an nadam. Ya. Walaupun suaranya tidak terdengar saking derasnya air mata penyesalan. Ya. Walau apa? Suaranya tak terdengar saking kerasnya air mata penyesalan. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, agar kita tidak menyesal dan agar kita tidak merugi dengan serugi-ruginya, maka kita harus memanajemen waktu dengan baik. Karena memanajemen waktu dengan baik ini adalah kunci, salah satu kunci keberhasilan. Di antara kunci kesuksesan adalah mengatur memanajemen waktu dengan baik. Ya. Dan di antara bentuk memanajemen waktu yang baik adalah seperti membuat batasan waktu untuk setiap aktivitas setiap harinya. Ya, seperti apa? Membuat batasan waktu untuk setiap aktivitas ya sehari-harinya. Jadi kita membuat batasan. Contohnya seperti kita batasi berapa lama waktu tidur. Kita batasi ya lama tidur maksimal contohnya 5 jam. Ya. Bahkan sebagian ulama, sebagian ya para asatidah ada yang tidurnya mungkin ya sehari itu cuma 4 jam. Mungkin ada yang 3 jam. Ya. Yang mana seseorang kalau sudah terbiasa, ya yang penting apa? Yang penting tidur tersebut barokah, berkualitas, dan tidurnya itu cukup. Ya. Karena kita ya menyadari bahwasanya di zaman pandemi seperti ini,
untuk menjaga imunitas, menjaga kesehatan, seseorang pun juga ya tidak boleh kurang istirahat. Ya. Berarti apa? Dia memberikan batasan waktu. Ya, berapa lama waktu untuk menunaikan kewajiban, berapa lama waktu batasan untuk berkunjung, ya, untuk apa? Dan untuk yang lainnya itu memberikan batasan, ya. Sehingga dia ada target di situ. Atau contoh yang lain di antara bentuk manajemen waktu adalah apa? Yang sangat membantunya dalam manajemen waktu adalah meninggalkan aktivitas yang sia-sia. Yang sia-sia, yang berlebihan, ya berlebihan dari sewajarnya. Ya. Seperti yang meninggalkan banyak tidur, meninggalkan banyak makan, banyak minum, meninggalkan banyak nongkrong, ya, meninggalkan banyak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Kalau sekarang ya seperti meninggalkan berbagai media atau alat, ya, alat media yang banyak yang mungkin medsos ini ya banyak melalaikan ya waktu habis ya dalam menggunakan handphone, dalam browsing, dalam main game ya. Sehingga apa? Ternyata ya HP ini ya atau gadget ini telah banyak menyita waktu, telah banyak menghabiskan waktu untuk ngegame, untuk browsing ya atau untuk main yang lainnya ya. Sehingga di antara bentuk kebaikan baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Ya. Di antara kebaikan ya tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik tidak bermanfaat bagi akhiratnya atau tidak bermanfaat bagi dunianya. Ya. Jadi inilah semakin seseorang itu meninggalkan hal yang sia-sia, meninggalkan hal yang kurang bermanfaat, berarti Islamnya semakin baik. Ya. Pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, ya di antara ya, sesuatu yang membantu seseorang di dalam manajemen waktu adalah jangan ada kebiasaan menunda-nunda. Sehingga mengatakan, ah nanti saja. Karena taswif, ya saufa, menunda-nunda ini adalah termasuk tentara iblis. Ya. Seperti seseorang menunda-nunda taubat, ya. Menunda-nunda amal soleh. Ya. Maka manajemen waktu yang baik itu adalah apa? Dengan segera. Ada kesempatan, ada waktu luang, segera dilakukan, dikerjakan kewajibannya. Ya. Jadi jangan dibiasakan menunda-nunda. Ya. Apalagi menunda taubat, menunda-nunda kebaikan. Ya, terkadang sekedar angan-angan saja tanpa realisasi. Ya. Jadi kalau angan-angan saja tanpa ada realisasinya, kata Imam Ibnul Qayyim, ya kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu adalah apa? Kekayaan orang-orang yang bangkrut. Beliau mengatakan, innal munna ra'su amwalil mafalis. Innal muna ra'su amwalil mafalis. Ya. Sekedar berangan-angan tanpa ada realisasinya, tanpa ada usaha, itu adalah apa? Itu adalah pokok harta, ya, pokok hartanya orang-orang yang bangkrut. Pokok hartanya orang-orang yang bangkrut itu adalah angan-angan yang tanpa realisasi, tanpa adanya usaha untuk mewujudkannya. Sehingga hanya angan-angan kosong, angan-angan semu semata. Ya. Bahkan dalam syair Arab disebutkan
Wala tarji amalal yaumi ilal ghad la'ala ghadan ya'ti wa anta faqid. Ya. Janganlah engkau menunda-nunda amalan hari ini hingga besok. Ya, jangan menunda amalan hari ini hingga besok. Ya. Seandainya besok itu tiba, iya mungkin besok itu tiba. Tapi mungkin saja engkau sudah tiada. Engkau kehilangan. Engkau akan apa? Kehilangan. Maka dari Abu Ishaq, ya, ada yang berkata kepada seseorang dari Abdul Qais, ya, nasihatilah kami. Dan beliau berkata, hati-hatilah dengan sikap menunda-nunda. Hati-hati dari apa? Dari saufa, dari kata nanti, nanti. Ya. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri juga memberikan nasihat. Beliau berkata, hati-hati dengan sikap menunda-nunda. Engkau sekarang berada di hari ini dan bukan berada di hari esok. Jika besok tiba, engkau berada di hari tersebut. Ya, dan sekarang engkau masih berada di hari ini. Jika besok tidak menghampirimu, maka janganlah engkau sesali apa yang telah luput darimu pada hari ini. Maka di antara bentuk manajemen waktu yang baik adalah dengan tidak membiasakan diri itu menunda-nunda. Pemirsa yang terhormati Allah, ya. Demikian pula manajemen waktu yang baik itu berusaha, ya, memanfaatkan setiap detik, ya, setiap detik tarikan nafasnya untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Coba kita lihat, ya, contoh praktek para ulama di masa silam. Ya, mereka para ulama adalah orang-orang yang sangat memperhatikan waktu dengan baik. Kita lihat contohnya seperti, ya, Salim Ar-Razi. Seorang ulama Syafi'iyah pernah mengatakan, aku telah membaca 1 juz kitab selama perjalananku. Insya Allah beliau membaca 1 juz kitab selama perjalanan beliau. Ya, yang mana itu beliau lakukan ketika perjalanan pergi dan pulang ke rumahnya. Masya Allah. Ya, di antara bentuk memanfaatkan waktu yang baik adalah apa? Memanfaatkan, ya, waktu pulang pergi, ya, itu dengan apa? Dengan membaca. Ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan ketika naik kendaraan, naik mobil, naik kereta, naik bis, kita manfaatkan dengan membaca buku. Ya mungkin kalau nggak terbiasa mungkin pusing, nanti malah ya muntah. Namun itu adalah apa? Ya tergantung bagaimana dia bisa mengaturnya, bisa membiasakannya. Ya. Atau mungkin ya isi ya perjalanannya di kendaraan tersebut dengan mendengarkan kajian, mendengarkan murotal ya daripada melamun ya. Atau dia isi dengan memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Al-Hafidh Adz-Dzahabi ya ketika beliau menjelaskan biografi dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hafidh Adz-Dzahabi mengatakan ya sudah biasa Al-Khatib itu berjalan dan ada 1 juz kitab di tangannya untuk ia telaah. Jadi kebiasaan Al-Khatib Al-Baghdadi itu sudah biasa ketika melakukan perjalanan, ketika berjalan itu ada 1 juz kitab yang ada di tangan beliau untuk beliau telaah, untuk beliau baca. Demikian pula contoh yang lain, anak dari Ibnu As-Sakir. Beliau pernah menceritakan tentang bapaknya. Ya, bahwa sejak 40 tahun ia selalu sibuk bersama kitab ilmu, bersama mushaf Al-Quran yang ia baca, ia pun sibuk menghafalnya. Selama 40 tahun apa? Sibuk membaca Al-Quran, sibuk membaca kitab para ulama.
Contoh yang lain, ya, di antara betapa semangatnya para ulama, ya, mengisi detik hidupnya dengan kebaikan, dengan ilmu dan amal. Seperti Abul Wafa Ali bin Aqil, ya, menyatakan bahwa ia sampai, ya, tidak ingin menyanyiakan satu detik dari umurnya. Sehingga jika ia tidak mengulang pelajaran, ya, tidak pula memanfaatkan matanya untuk menelaah, untuk baca buku, ya, maka ia berpikir di waktu rehatnya, di waktu istirahatnya. Ketika mungkin di waktu ia berbaring untuk istirahat, dia berpikir, dia tafakur berpikir, dia menganalisis, ya. Ya, subhanallah betapa para ulama itu benar-benar menjaga waktu mereka. Ibnu Qayyim berkata bahwa, ya, ia mengetahui sendiri ada ulama yang sakit, ada ulama yang pusing atau sakit demam, ya. Dan saat itu kitab masih berada di sisi kepalanya. Jadi ketika sakit, ya, pusing atau demam sakit yang lainnya, itu apa? Kitab masih senantiasa bersama mereka. Jika sadar, ia membaca buku tersebut. Jika tidak sadarkan diri, ya, buku tersebut akhirnya tergeletak. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah usaha untuk apa? Agar tidak terlewat, ya, detik pun tanpa apa? Tanpa manfaat. Sehingga lebih baik berzikir daripada diam. Ya, lebih baik apa? Berzikir daripada diam. Kemudian yang berikutnya pula, ya, di antara bentuk manajemen waktu adalah membuat jadwal. Ya, membuat jadwal, ya, jadwal belajar, ya, atau jadwal murojaah, seperti membuat jadwal di subuh hari, ya, ya, jadwal untuk menghafal Al-Qur'an, ya. Karena pada waktu itu pikiran masih jernih, menghafal sangatlah mudah, ya, mudah masuk, ya. Dia menghafal terus dia bisa menjadwal, ya, nanti apa? Menghafal Al-Qur'an tersebut, menghafal hadis-hadis, ya, mungkin sampai syuruk, sampai matahari terbit, ya. Kemudian dia apa? Kemudian, ya, dia sambung dengan amal-amal yang lainnya, amal soleh yang lainnya. Yang intinya adalah dia atur bagaimana waktu, ya, itu bisa digunakan dengan baik, ya. Kalau dia bekerja, dia sekolah, maka mengatur bagaimana, ya, ketika dia sekolah, dia bekerja, masih ada waktu yang ia gunakan, ya, ia maksimalkan dalam menuntut ilmu agama, ya. Pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah bagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ya. Bagaimana keadaan banyak manusia di zaman beliau yang mereka tidak memahami hakikat hidup, tidak memahami tujuan mereka diciptakan, sehingga mereka mengisi hari-hari mereka, mengisi malam dan siang hari mereka dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, dengan sesuatu yang penuh dengan kesia-siaan. Dan terlebih lagi jamaah yang terhormati Allah, kita melihat di zaman sekarang ini, zaman banyaknya fitnah, banyaknya godaan, yang terkadang seseorang itu apa? Saking banyaknya fitnah, banyak godaan, banyak yang menyia-nyiakan waktunya habis di depannya, habis main HP, habis di depan laptopnya, ya. Namun apa? Dalam hal yang kurang bermanfaat, ya. Kita lihat pula banyak dari pemuda yang mereka mungkin merasa, ya, masih kuat, masih muda, merasa hidupnya masih lama, sehingga terkadang seorang pemuda itu mau berfoya-foya, ya, menghambur-hamburkan masa mudanya. Dengan mereka beralasan, ya, mumpung masih muda, mereka sia-siakan. Ya, mereka foya-foyakan. Kata mereka mumpung masih muda, mumpung belum keluarga, ya, mumpung belum punya anak. Padahal waktu muda itu sangat, ya, potensial
untuk apa? Menuntut ilmu agama, ya, untuk menghafal Al-Qur'an, untuk belajar bahasa Arab, ya. Sehingga kita berharap ya kita jangan sampai terbawa arus, jangan sampai ikut arus. Ketika kita mungkin ya di lingkungan kita banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, banyak yang nongkrong di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan. Ya, banyak mungkin teman-teman yang menyia-nyiakan waktunya, jangan sampai terbawa arus. Ya. Demikian juga ibu-ibu yang mungkin ketika melihat di lingkungannya di pagi hari sudah banyak ibu-ibu yang kumpul, kemudian ngerumpi, kemudian ghibah, yang ngerasani. Maka apa? Maka jangan sampai ikut terbawa arus. Ketika kita melihat banyaknya manusia yang lalai dalam memaksimalkan, memanfaatkan waktunya, maka kita berusaha untuk memperbaiki waktu kita dengan sebaik mungkin. Ya, karena waktu ini sangatlah berharga. Waktu inilah yang akan menentukan kita nanti di akhirat bahagia atau tidak. Ya, jangan sampai menyesal sehingga nanti mengatakan qala rabbirji'un. Ketika nanti menyesal, mereka akan kembali. Dan mereka akan apa? Menginginkan agar kembali ke dunia. Ya. Ketika mereka menyesal, ketika ajal kematian sudah datang, maka mereka apa? Mengatakan laula akhartani. Ya. Ya Rabb, laula akhartani. Mereka akan menyesal dan mengatakan, ya seandainya ajal kematian itu ditunda sesaat saja, ditunda sebentar saja. Mereka ingin bersedekah, mereka ingin jadi orang-orang yang soleh, ingin kembali ke dunia dan ingin memanfaatkan waktunya, ingin beramal. Namun semuanya sudah terlambat. Ya. Ketika ajal sudah di kerongkongan, ketika mereka sudah masuk alam akhirat, semuanya sudah terlambat. Tidak bisa diperbaiki lagi. Inilah yang dinamakan benar-benar nasi itu telah menjadi bubur. Sesuatu yang sudah terlambat terjadi yang tidak mungkin lagi diperbaiki. Sehingga alhamdulillah ya, mumpung kita masih hidup, masih diberi kesempatan oleh Allah, marilah kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Kita memohon kepada Allah agar waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara agar waktu kita diberkahi oleh Allah adalah memulai aktivitas di awal waktu di pagi hari itu dengan apa? Dengan amal soleh, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, zikir pagi. Ya, ketika bekerja pun apa? Berpagi-pagi akan mendapatkan rizki yang barokah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sebagaimana doa Nabi yang beliau berdoa, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi-pagi mereka. Ya, memulai aktivitas dengan hal yang sangat bermanfaat, dengan menghafal Al-Quran, ya, dengan zikir, ya, dengan apa menyambut rizki Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Sehingga ketika hari itu diawali dengan baik, harapannya dia di siang harinya semangat, sore harinya semangat, malam harinya semangat untuk mengisi hal-hal yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahannya agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kita berharap ya, semoga bertambah umur kita itu menambah kebaikan kita. Ya, innal mu'mina la yazidu min umrihi ila khair. Ya, bahwasanya orang beriman itu tidaklah bertambah umurnya melainkan akan menambah kebaikannya, menambah pundi-pundi pahalanya, amal solehnya, menambah bekalnya. Sehingga kita berharap semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa memanfaatkan sisa-sisa umur ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita perbaiki mungkin dahulu banyak waktu yang telah kita sia-siakan. Mungkin kita menyia-nyiakan waktu kecil kita, masa muda kita, masa ketika masih sekolah dahulu, banyak yang kita sia-siakan. Maka cara memperbaikinya adalah dengan menyesalinya.
dengan bertaubat kepada Allah dan bertekad untuk mengisi sisa-sisa waktu ini, ya, sisa-sisa umur yang sangat sebentar ini, ya. Kita sadar bahwasanya di dunia ini sangatlah sebentar. Jadi sisa umur kita ini sangatlah sebentar, ya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Allahumma inna nas'alukal huda, at-tuqa wal huda, wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.